Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi salah satu video yang mengatakan bahwasanya menyembelih hewan kurban di halaman masjid itu haram, tidak boleh. Menggunakan air masjid untuk menyucikan, membersihkan daging kurban itu tidak boleh, haram itu. Sebelum saya menanggapinya panjang lebar, kita saksikan dulu videonya ya. Maka haram memotong hewan kurban di masjid, gak boleh. Dan haram memakai air dari sumbernya masjid, haram, gak boleh. Karena berkurban bukan kemaslahatan masjid. Jadi gak boleh mentang-mentang ada masjid, ada halamannya juga khusus untuk masjid, dipakai kurban di situ, yang dipakai air masjid, haram, gak boleh. Jadi itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan selama ini mengandung dosa, menjadi haram. Air masjid dipakai untuk berwudu, dipakai untuk kemaslahatan orang yang ingin sholat, bukan untuk mencuci ataupun menyiram darah kurban. Jadi itu harus sangat diperhatikan. Jangan sampai kita berdosa dan Allah laknat kita. Jadi itu harus hati-hati. Jadi nggak boleh memotong hewan kurban di halaman masjid, haram, nggak boleh. Kalau mau potong di luar, jangan di masjid. Jangan di masjid, potong di luar. Boleh Anda buka, seumpama masjid ini menerima pemotongan kurban, boleh, nggak apa-apa, asalkan jangan potong di halaman masjid. Masjid bukan punya Anda, masjid punya umat muslim. Kalau saya simpulkan dari video tersebut ada dua pembahasan ya secara garis besar. Pertama, tidak boleh menyembelih atau memotong hewan kurban di halaman masjid. Kedua, tidak boleh memakai air masjid itu untuk membersihkan daging kurban tadi. Dari pembahasan ini sebenarnya kalau dikatakan haram, tidak boleh, yaitu sahah atau halaman yang untuk masjid atau yang punya masjid, saya kira hal itu ketika dipastikan tidak boleh atau haram, maka itu tidak benar menurut saya. Kenapa? Karena sebenarnya penafsiran rohbatul masjid atau halaman masjid itu nanti mengikuti kepada hukum itu sendiri, apakah bisa digunakan untuk menyembelih hewan kurban apa tidak. Gitu juga airnya, nanti air masjid itu apa boleh digunakan untuk membersihkan hewan kurban atau tidak, atau daging hewan kurban atau tidak. Itu juga perlu ditafsir. Tidak boleh kita secara mutlak mengatakan tidak boleh, karena kalau diarahkan ke sana itu sudah dipastikan salah itu. Karena di masyarakat kita ini kasusnya itu beda-beda, sehingga kalau diberikan satu hukum maka tentunya itu salah. Ketika kasus itu berbeda-beda yang ada di masyarakat, tentu nanti menafsir pemberian hukumnya atau penentuan hukumnya tidak bisa menjustifikasi dengan satu hukum, yaitu tidak boleh atau haram gitu. Sebelum saya menjelaskan tentang masalah boleh dan tidaknya menggunakan halaman masjid atau rahbatul masjid sebagai tempat penyembelihan hewan kurban dan air masjid digunakan untuk membersihkan daging kurban, saya akan menjelaskan atau menggambarkan sedikit tentang masalah halaman masjid, yang mana halaman masjid ini oleh ulama fikih disebut sebagai rahbatul masjid. Rahbatul masjid itu kalau kita lihat di beberapa referensi atau di referensi kitab-kitab fikih, terutama di madhab Syafi'i, kita akan menemukan begini ya. Rahbatul masjid itu adalah wahiyya ma kharaja anhu lakin hujjira li ajlihi sawaun a'ulimah waqfiyatahu masjidun atau a'ulimah
waqfiyatuhu masjidan au juhila amruha amalan bidh-dhahiri wa huwa at-tahwitu. Jadi rahbatul masjid itu adalah sesuatu yang berada di luar masjid dan dipersiapkan untuk masjid itu. Maksudnya dipersiapkan untuk masjid adalah dipersiapkan untuk ittisa atau litausiatihi, untuk pelebaran masjid. Sawaun, baik diketahui pewakofannya menjadi masjid atau tidak diketahui. Kenapa? Karena amalan bidh-dhahir. Apa? Karena tanah tadi atau halaman tadi menempel dengan masjid. Maka dikatakan rahbatul masjid itu ya adalah sebagai bagian dari masjid itu, yaitu hukmuha ka hukmihi, begitu bahasanya itu. Meskipun bahasa ini tidak dikatakan nanti bahasanya itu adalah syumul atau universal, tetap nanti akan menafsir juga. Berarti rahbah itu, yang dikatakan rahbah itu adalah sesuatu yang berada di luar masjid, yang dipersiapkan untuk perluasan masjid. Baik diketahui ini wakaf atau tidak, begitu. Karena pada dasarnya kalau menempel ya berarti dia punya masjid, begitu. Yang secara umum dikatakan hukmuha ka hukmihi, begitu. Kemudian selain ada rahbatul masjid, halaman masjid, ada namanya harimul masjid. Rahbatul masjid dengan harimul masjid ini hukumnya berbeda. Kalau rahbatul masjid secara umum dikatakan hukmuha ka hukmihi. Jadi hukumnya rahbatul masjid, halaman masjid ini seperti halnya masjid, tidak boleh dikotori dan yang lainnya. Kalau harimul masjid itu berbeda. Maka boleh nanti untuk menaruh sandal di sana dan yang lainnya. Kalau kita lihat harimul masjid itu adalah wa huwa maudhi'un ittasala bihi wa huwa li maslahatihi kan sibabi ma'in wa wad'ini 'alin. Jadi harimul masjid itu adalah sesuatu tempat yang bersambung dengan masjid yang dipersiapkan untuk kemaslahatan masjid, seperti halnya menaruh sandal. Jadi kalau bahasa kita gampangnya itulah dak on daknya itu masjid itu, yang tempat sandal itu namanya itu adalah harimul masjid, yang meletakkan sandal di sana tidak apa-apa. Karena hukumnya harimul masjid itu berbeda dengan rahbatul masjid. Kalau harimul masjid itu boleh meletakkan sandal di sana, salah satunya begitu. Jadi ada gambaran teman-teman ya. Jadi rahbatul masjid, halaman masjid, dengan harimul masjid itu berbeda hukumnya. Kalau rahbatul masjid secara umum hukmuha ka hukmihi. Kalau harimul masjid itu adalah hukumnya tidak seperti rahbatul masjid. Dalam artian boleh menaruh sandal di sana. Berarti dikotori itu boleh. Kemudian masalah bagaimana hukumnya menyembelih hewan kurban di halaman masjid. Kalau kita melihat kepada konsep begini, di rahbatul masjid itu kalau kita lihat nanti juga berhubungan dengan siwat pertama, tanah itu diwakafkan jadi masjid. Jadi kalau pakai bahasa saya jadikan tanah ini sebagai masjid atau wakaf masjid, maka semua tanah tadi menjadi masjid, meskipun yang tidak dibangun ataupun yang dibangun, begitu. Jadi maka depannya termasuk ya rahbatul masjid, hukmuha ka hukmihi nanti. Atau tanah di depan masjid atau halaman tadi itu dibelikan pakai kas atau uang masjid, maka ini juga disebut sebagai hukmuha ka hukmihi. Kemudian kalau halaman masjid itu adalah ada setelah masjid itu ada atau berbarengan, tapi untuk yang halamannya itu kemanfaatannya atau wakafnya untuk limaslahati ammatil muslimin, maka boleh di sana nanti untuk menyembelih hewan kurban. Atau memang di sana itu orang-orang kiai-kiai, ulama-ulama di sekitarnya itu tidak mengingkari, jadi tidak diketahui ini apa wakaf atau tidak. Kemudian penggunaannya oleh orang-orang di sana itu sudah digunakan untuk nyembelih kambing atau hewan kurban di sana itu setiap Idul Adha dengan tanpa bighairi nakiri, dengan tanpa ada pertentangan, maka itu termasuk yang boleh menggunakan halaman masjid sebagai penyembelihan hewan kurban. Itu gambaran sedikit tentang masalah rahbatul masjid.
Kemudian kalau kita melihat salah satu ibarat di dalam kitab Al-Fiqhiyatu Al-Quwaitiyah, di sini ada ibarat begini, amma rahbatul masjidih wa hiya sahatuhu allati zidat bil qurbih minal masjidi litawsi'atihi wa kanat muhajjaron alaihi. Jadi rahbatul masjid itu adalah halaman masjid yang lebih dari masjid itu, yang dekat dengan masjid, tujuannya nanti untuk pelebaran masjid. Gampangnya itu adalah halaman atau tanah yang berdampingan dengan masjid yang disediakan untuk pelebaran masjid. Wa kanat muhajjaron alaihi, maka hukumnya nanti hukmuha ka hukmihi, hukumnya itu seperti hukumnya masjid, tidak boleh dikotori dan yang lainnya. Yang menganut pada ibarat ini ya tidak sama, ya sama dalam artian tidak boleh menyembelih hewan kurban di sana. Kemudian falladhi yufhamu min kalamil hanafiyyati wal malikiyyati wal hanabilati fi sahihi minal madhhabi annaha laysat minal masjid. Adapun yang difaham dari madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, madhab Hanabilah, rahbatul masjid itu bukanlah termasuk dari masjid. Melihat ibarat ini seharusnya bisa kita katakan begini, untuk menyembelih hewan kurban di halaman masjid mengikuti pendapat pada madhab yang tiga tadi, maka secara umum itu diperbolehkan, secara umum diperbolehkan. Tentu juga nanti menafsil ketika itu nanti menjadi wakaf masjid juga begitu, pakai bahasa sigot tadi itu yang di awal itu. Ini secara umum halaman masjid itu bukan disebut sebagai hukumnya hukum seperti hukum masjid atau hukmuha ka hukmihi. Hukum yang berlaku di halaman masjid atau rahbatul masjid berlaku juga seperti hanya hukum di masjid. Itu tidak seperti itu melihat dari pendapat atau yang difaham dari tiga mazhab tadi. Akan tetapi muqabilus sahih indahum anha minal masjid. Tapi muqabilus sahih dari tiga mazhab itu dikatakan rahbatul masjid ya termasuk bagian dari masjid begitu. Jadi kesimpulannya begini kesimpulannya mas saya ini. Di dalam penyikapan rahbatul masjid atau halaman masjid itu empat mazhab itu berbeda begitu. Ada yang mengatakan itu termasuk masjid, jadi hukmuha ka hukmihi, ini adalah mazhab Syafi'i. Kemudian di tiga mazhab yang lainnya mengatakan tidak, laisat hukmuha ka hukmihi begitu. Bukanlah hukumnya rahbatul masjid termasuk hukumnya masjid begitu. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam madhab Syarhul Kabir, di kitab atau di madhab Malik sendiri itu ada ibarat begini, itu anna rahbah wa turuq, anna rahbata wa turuqa kharijatun binafsil masjidih idla yuqalu liwahidin minhuma masjidun, atau idla yuqalu masjidun liwahidin minhuma. Jadi dikatakan bahwasanya rahbatul masjid dan turuk yang jalan di depannya masjid atau di samping atau depan masjid lah gampangnya begitu, itu tidak disebut sebagai masjid atau keluar dari nafsil masjid, karena atau kita sebutnya hukumnya tidak berlaku seperti hukumnya masjid. Kenapa? Karena tidak dikatakan pada salah satu dari keduanya atau salah satu dari keduanya ini yaitu rahbatul masjid dengan turukul masjid itu sebagai masjid begitu. Jadi kalau tidak dikatakan masjid, logikanya ya tidak hukumnya ya tidak berlaku seperti hukumnya masjid gitu. Itu perbedaan dari penyikapan tentang masalah halaman atau rahbatul masjid. Jadi kesimpulannya seperti tadi. Kemudian mengenai apakah boleh menggunakan air masjid untuk bersuci atau menyucikan daging kurban tadi atau daging yang sudah dipotong-potong dari hewan kurban tadi, maka kalau kita melihat di dalam kitab Fathul Mu'in ada penjelasan semacam ini. Wasu'ilah al-allamah at-Tambadawi anil jawabi wal jirari allati 'inda al-masajidi fiha al-ma'u idza lam yu'lam annaha mawqufatun lisyurbi awil wudu'i
awil ghusril wajibi awil masnuni aw ghusrin najasati. Fajaba innahu idza dallat qarinatun ala anna al-ma'a mawdu'un li ta'mimil intifa' jaza jami'u ma dzukira min asyurbi ila akhirih. Jadi kalau ada gambarnya begini, kalau ada air di masjid itu tidak diketahui apa ini hukum, apa ini digunakan atau khusus untuk wudhu, mandi dan yang lainnya, ini tidak diketahui, maka kalau ada korina, jadi korina itu masyarakat menggunakan untuk berbagai macam kegiatan kesehariannya, diambil untuk ini dan itu, maka berarti air tersebut boleh digunakan untuk semua keperluan, termasuk menyucikan daging kurban memakai air masjid. Jadi masih ditafsil juga begitu. Tapi kalau khusus itu untuk wudhu, maka nggak boleh digunakan yang lainnya. Atau khusus untuk wudhu dan mandi wajib atau sunnah, maka nggak boleh digunakan yang lainnya. Jadi tergantung siwat pewakufan air masjid tadi. Jadi kesimpulan secara umum, hukum-hukum yang berada di masjid perlu ditafsil juga. Tidak bisa dikatakan secara mutlak boleh, juga tidak bisa dikatakan secara mutlak tidak boleh. Jadi kesimpulannya, kalau kita rangkai dengan video tadi, pernyataan tersebut kurang benar karena tidak menafsil begitu. Inilah kalau kita salah mengundang orang untuk berceramah yang tidak pada funnya, yang tidak pada kemampuan yang kita undang, kemudian suruh kita ngisi karena kita lihat itu dia piawai dalam berbahasa menyampaikan dakwahnya, maka rusak umat ini. Karena umat ini tidak dibimbing atau tidak menjadi maju sebab karena orang pintar ngomong tanpa dalil, akan tetapi Islam ini menjadi maju seseorang karena orang-orang atau ulama-ulama yang memang mumpuni di dalam mengkaji dan memberikan ilmu syariat secara bagus sesuai dengan hujah dalil yang ditentukan disepakati oleh para ulama kita. Tentunya yang sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis, ijma' dan qiyas. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.